Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ketiga dari surat Al-Mujadilah. Ya, jika di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menutup dengan mengharamkan ucapan zihar, maka ya, di ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala ingin membuka pintu penebusan, ya, ingin membuka pintu penebusan dan Islam bukan hanya melarang, namun tentunya Islam memberikan jalan keluar bagi manusia yang tergelincir lisannya. Maka kita bedah ayat ini kata demi kata, ya, bagaimana para ulama tafsir semisal Ibnu Ashur, Ibnu Atiyah, Al-Wahidi, Abu Sawud, Az-Zamakhsyari, dan beberapa catatan linguistik, ya, dari Al-Qadi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama, walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menzihar istri mereka. Maka kata para ulama tafsir semisal Ibnu Ashur menyebutkan bahwasanya pengulangan subjek orang-orang yang menzihar di sini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus, yaitu al-ihtimam pada hukum baru yang akan turun. Jadi seolah Allah ingin kita fokus, ini loh konsekuensi bagi mereka yang melakukan perbuatan keji tadi. Ya. Summa ya'uduna lima qalu. Summa ya'udun. Kemudian mereka kembali. Kata Al-Qadi, ya, memberikan catatan summa. Summa ini berfungsi sebagai tartib, urutan, dan juga fasal atau pemisah. Artinya ada jeda waktu antara ucapan zihar yang emosional, ya, dengan kesadaran untuk kembali. Makanya seolah-olah dikatakan summa, ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu. Ya, jadi ada jeda waktu. Ya'uduna di sini ulama berdiskusi hebat, ya. Di antaranya pendapat Al-Imam Syafi'i, semisal dinukil dari Al-Wahidi, ya'uduna kembali artinya diam. Kembali artinya diam. Jadi jika suami setelah berzihar, ya, tidak langsung menyambungnya dengan talak, maka dia dianggap kembali. Summa ya'udun, ya. Jadi maka dia dianggap kembali, ingin mempertahankan istrinya. Nah, saat itulah dia wajib dibayar, ya. Adapun pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, kembali ya'udun adalah azam, tekad kuat untuk berhubungan intim. Maka di antara kesimpulannya, ya'udun ini adalah aud majazi. Jadi suami menarik kembali, summa ya'uduna lima qalu. Suami menarik kembali larangan yang dia buat sendiri di masa jahiliyah, yaitu dengan menyesal, ya, dan ingin rumah tangganya itu kembali. Lima qalu, ya, terhadap apa yang mereka ucapkan. Kalau kita lihat di Al-Kasyaf, ya, Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa apa yang diucapkan lima qalu adalah lafaz zihar tadi. Jadi suami ingin memperbaiki dampak dari kata-kata buruknya. Al-Imam Abu Sawud juga menambahkan
ini adalah upaya tadarruk. Tadarruk ini memperbaiki keadaan. Yaitu jika Anda merusak dengan kata-kata, maka Anda harus memperbaikinya dengan tindakan nyata. Bagaimana? Fatahriru raqabatin. Maka wajib memerdekakan seorang budak. Ya, di mana status hukumnya dijelaskan bahwa raqabah. Fatahriru raqabah mutlak umum. Ya, di antara beberapa ikhtilaf apakah budaknya itu mukmin atau kafir, maka Ibnu Atiyah mencatat, maka Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i mengharuskan budaknya mukmin, muqayyad. Kenapa? Karena dalam kafarah pembunuhan syaratnya mukmin, maka zihar pun disamakan. Maka pelajaran yang besar, ya kata Ibnu Ashur, ya, maka Islam menjadikan kesalahan. Maka Ibnu Ashur menekankan bahwa Islam menjadikan kesalahan domestik, yaitu salah satu orang, ini sebagai alat pembebasan manusia. Ya, ketika Anda menghalangi hak istri, maka tebusannya adalah memberi kemerdekaan bagi manusia lain. Ya, jiwa ditebus dengan jiwa. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya yatamassa, bersentuhan. Digunakan kata yatamassa, sentuh, maka semua mufassir sepakat masis adalah kiasan untuk jima. Dan ini merupakan prinsip kehati-hatian, yaitu saddu dzari'ah. Namun diantaranya Ibnu Ashur mengutip perkataan Al-Imam Malik bahwa segala jenis sentuhan syahwat, ciuman, bahkan melihat aurat istri pun dilarang sebelum denda ini lunas. Kenapa? Karena agar suami merasakan beratnya menanggung lisan. Dan ini adalah mazajir, yaitu gertakan. Jadi jangan main-main dengan status istri, jangan menyamakan yang halal dengan yang haram ibu kalau tidak siap menanggung konsekuensinya. Makanya kemudian Allah Ta'ala berfirman, dzalikum tu'adzuna bih, dzalikum tu'adzuna bih, wallahu bima ta'maluna khabir. Dzalikum tu'adzuna bih. Allah menutup dengan demikianlah yang diperingatkan atau yang diajarkan kepadamu. Di mana kata Abu Saud menjelaskan denda ini adalah nasihat, ya, dalam bentuk hukuman. Jadi tujuannya bukan untuk membebani, namun mendidik karakter. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yaitu Allah Maha tahu batin Anda. Allah tahu siapa yang beralasan tidak mampu agar bisa pindah ke kafarat yang lebih ringan, misalnya puasa atau memberi makan, padahal sebenarnya dia mampu, ya. Dan ini adalah peringatan berkaitan dengan integritas. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu, ya, siapa yang tidak mampu, ya, siapa yang mampu, ya. Maka di ayat ketiga ini kita belajar yang pertama bahwasanya lisan ini adalah komitmen, ya, sekali berucap maka hukum langit akan bergerak, ya. Dan kemerdekaan adalah nilai tertinggi, ya. Maksudnya Islam memanfaatkan momen taubat seseorang untuk membebaskan budak. Dan hukum juga butuh disiplin. Jadi tidak bisa, ya, seperti larangan bersentuhan. Nah, ini untuk melatih pengendalian diri sampai dendanya lunas dulu, ya. Memerdekakan seorang budak tadi. Ya, demikian, ya, di penjelasan di ayat ketiga ini. Insyaallah nanti kita bertemu lagi di pembahasan ayat yang keempat, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.